Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga ya. Kita akan lanjutkan ya Asmaul Husna ya, mengenal nama dan sifat sebagai kata ganti daripada Allah. Kita akan lanjutkan ya. Al-Wali ya, kita lanjut saja ya. Al-Wali Maha menguasai, maka Allah yang menguasai kita ini ya, yang mengatur kita ya, yang membimbing kita ya, sehingga kita mampu bergerak, mampu melakukan ibadah, mampu melakukan segala hal yang baik maupun tidak baik, semua itu adalah atas kehendaknya roh sebenarnya. Maka pilih-pilihlah. Maka mana yang perbuatan yang baik itu adalah perbuatannya roh idapi, rohnya Rasulullah ya. Yang dia hidupkan oleh Rasulullah itu adalah roh idapi. Tapi sebagian besar kita menghidupkan roh hewani, maka sebagian besar kita itu menghidupkan roh hewan. Maka kita bersifat seperti hewan, maka di akhirat nanti kita akan berubah wujud menjadi binatang. Nah itu Maha menguasai, menggenggam segala sesuatu dalam kekuasaannya dan menjadi miliknya. Nah itu semua itu adalah miliknya Allah. Hak milik kepunyaan Allah. Apa yang ada pada diri zahir dan diri batin kita ini adalah semua itu adalah kepunyaan Allah sebenarnya, bukan kepunyaan kita. Jangan akui itu, karena pakailah sifat kita ini atau kepunyaan kita ini adalah, gunakanlah sifat buta, tuli, bisu. Nah itu yang kita harus pakai sebagai sifat kita. Jangan kita menggunakan pakaian Allah ya. Kalau kita menggunakan pakaian Allah, maka kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang akan menjadi pakaian kita itu adalah sifat buta, tuli dan dungu, bisu. Nah itu sifat kita ya. Tetap merasa tidak berdaya maksudnya, karena tubuh zahir ini maksudnya kita ingat bahwa kepada zahir ini adalah tidak ada dayanya kecuali illallah, kecuali atas kehendak Allah, begitu saja. Al-Muta'ali ya, maha suci, terpelihara dari segala kekurangan dan kerendahan. Nah Allah itu maha suci dari segala-galanya. Allah tidak pernah tidak suci ya kalau Allah. Maka kita sekarang harus mencari yang maha suci, supaya kita suci segala sesuatu itu di dalam Allah ya. Segala sesuatu itu suci di dalam Allah dan Muhammad. Nah itu, maka mana yang disebut dengan Allah, mana yang disebut dengan Muhammad. Nah itu, jangan cuma syahadat saja, dalam artinya cuma nama saja. Nah itu, syahadat itu adalah penyatuan roh. Cara kita penyatuan roh, maka syahadat itu dijadikan adalah bacaan atau awal daripada rukun itu adalah syahadat. Karena syahadat itu adalah cara kita menyatukan jiwa dan raga antara zahir dan batin, antara Allah dan Muhammad. Maka adalah syahadat. Syahadat itu adalah penikahnya roh dengan jasad. Sebenarnya penyatuan roh dengan jasad, maksudnya begitu saja sudah. Selengkapnya banyak tempat saya uraikan di Ilmu Ma'rifat Rahmat Lombok ya. Cari di sana sudah, cari sendiri sudah, pusing saya cari karena kebanyakan sudah ya. Al-Muta'ali maha suci, terpelihara dari segala kekurangan dan kerendahan. Nah itu, Allah itu tidak pernah kekurangan ya. Apa yang mau dia kurang Allah? Sedangkan alamnya sudah luas. Apanya sudah mampu dia ciptakan, mampu dia bisakan. Alam yang di dalam zahir, di alam zahir, alam yang di dalam batin juga. Nah, alam kabir ya, alam luas ini sudah seluas-luasnya Allah punya ya. Semua itu hak milik kepunyaan Allah. Nah itu.
Al-Bar ya, Maha Dermawan. Nah, kita selalu mengatakan kalau kita sering Maha Pemurah, kita dikatakan bahwa orang itu maha dermawan. Sebenarnya ya secara zahir memang manusia itu yang dermawan, tapi di dalam diri manusia dermawan itu ya semua itu adalah Allah punya kehendak. Kalau tidak ada kehendak dari Allah tidak akan terjadi semua itu. Karena la haula wala yang ada pada diri zahir ini, semua itu adalah tetap kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah. Allah yang maha dermawan, begitu saja sudah. Banyak kebaikannya dan besar kenikmatannya yang dilimpahkannya. Nah, itu semua itu karena pada alam ini ya, pada alam ini segala macam apa yang kita mau cari ada. Nah, itu untuk makanan kita sudah lengkap ya. Kita mau tanam apa saja yang kita mau tanam, jadi kalau betul-betul kita kerjakan dalam artinya. Nah seperti itu, maka dikatakan bahwa Allah maha dermawan, tapi kedermawanan itu juga ada pada diri manusia, karena Allah yang bersembunyi di dalam diri manusia. Nah, itu tempatnya Allah itu di dalam diri. Sebenarnya kemana kita mau mencari Allah lagi? Nah itu bukan di langit sana, bukan di Ka'bah sana kita mencari Allah, bukan di masjid sana kita mencari Allah. Allah itu ada di dalam batin manusia ya. Batin manusia yang selalu ingat kepada Allah, yang tidak pernah lupa dan luput kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya menjadi kalbu mukminin baitur rahim. Hati orang yang mukmin tempatnya Allah sebenarnya. At-Tawwab ya, maha menerima taubat, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berwasiat. Nah, bermaksiat ya, kepada orang-orang yang bermaksiat akan diberikan pertolongan juga sekalipun dia berbuat kesalahan ya. Sekalipun dia berbuat kesalahan, diberi jalan juga oleh Allah. Tapi ingat di akhirat nanti ada balasannya. Nah itu, tapi kalau keseringan lama-lama tidak diberi jalan, akhirnya datang apesnya. Kalau sudah datang apesnya sudah selesai, ditembak betisnya, selesai dia masuk penjara dia. Kalau enggak dia masih melarikan diri, ditembak mati langsung. Masya Allah. Nah seperti inilah, tidak ada kapok-kapoknya ya. Nah itu lama-lama ya habis riwayat, tamat riwayat lama-lama. Nah itu jangan sampai seperti itu maksudnya. Sekalipun orang yang bermaksiat ya tetap dilindungi juga oleh Allah, karena Allah maha kasih dan maha sayang untuk bertaubat. Lalu dia pun menerima taubat itu. Sekalipun bagaimanapun kesalahan kita, kalau kita sudah mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan membukakan pintu taubat itu. Tapi jangan kita tobat kayak tobat sambal ya. Udah pedis masih dicari lagi. Jangan seperti itu. Cari lagi setiap hari. Jangan seperti itu. Tobat apa namanya itu? Namanya tobat itu sudah tidak mau dijalankan lagi sampai akhir hayatnya, tidak mau dikerjakan lagi. Itu namanya tobat. Itu. Kalau masih saja tidak bisa hijrah dari tempat itu, kita harus hijrah. Nah, kalau masih bergaul dengan teman-teman kita itu, ya masih kita berkelakuan seperti itu, berkelakuan bejat seperti itu, karena masih bergaul hari-hari dengan teman-teman kita itu. Nah, begitulah. Al-Muntakim ya, maha penyiksa kepada orang-orang yang berhak menerima siksaan. Nah, itu. Maha penyiksa ya, Allah akan menyiksa. Maka kita akan diuji, diberi ujian, siksa dunia dalam artinya. Ya karena kita sudah tidak bisa diatur, diberilah tsunami. Karena tidak bisa diatur, berilah banjir bandang. Karena tidak bisa diatur ya, sudah diberikan banjirnya seperti Nabi Nuh itu. Karena sudah tidak bisa diatur, maka dihujani dengan pasir tertutup sampai 100 meter dalamnya. Nah itu. Kedalamannya tertimbun dengan pasir. Nah, hujan angin dengan pasir. Nah seperti itulah. Karena sudah tidak bisa diatur. Itu cara-caranya Allah menyelesaikan permasalahan perkaranya. Begitu. Karena Allah itu ya kalau sudah mau menghisap sesuatu itu, manusia itu dalam artinya, maka janganlah kita
berbuat kerusakan di muka bumi ini, saling bunuh-bunuhan, perang-perangan, ujung-ujungnya kalau sudah diberi tsunami kapok kita. Nah, seperti itulah. Maka jangan kita saling bunuh-bunuhan. Sebenarnya coba damaikah di alam ini, begitu. Maka itu yang disebut jangan berbuat kerusakan pada muka bumi ini. Tapi kita selalu membuat kerusakan, membunuh dan lain sebagainya, begitu. Tidak punya kemanusiaan kita jadinya. Alfu, ya, maha pemaaf, pelebur kesalahan orang yang suka kembali untuk meminta maaf kepadanya. Nah itu, maka kita harus banyak-banyak minta ampun kepada Allah, yaitu dengan ucapan astagfirullahalazim. Rasulullah itu tiap malam ya tidak pernah kurang dari 73 kali dia menyebut astagfirullahalazim. Sampai-sampai pada saat peperangan dulu ya, pada saat perang Badar, perang Uhud, perang Parit dan sebagainya, semua pasukan itu dianjurkan membaca astagfirullahalazim sehingga kemenangan ada di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kenapa ya? Karena minta ampun kepada Allah atau astagfirullahalazim ini ya, sebenarnya kalau saya ungkapkan ya, lebih besar pahalanya daripada sholat itu sebenarnya. Tapi jangan setelah saya katakan demikian nanti malah seolah-olah meremehkan ibadah atau meremehkan sholat. Bukan seperti itu maksud tujuannya kita. Tapi kita harus tahu keilmuan sebenarnya. Nah itu, maka Rasulullah ya setiap malam tidak pernah kurang dari 73 kali dia membaca astagfirullahalazim. Setiap malam itu banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai saat perang pun ya, saat perang ini, sambil berperang itu Rasulullah menganjurkan kepada semua pasukan untuk membaca astagfirullahalazim supaya mati dalam minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sudah mengetahui bahwa astagfirullahalazim itu lebih besar pahalanya daripada sholat. Nah, seperti itu. Bukan kita meremehkan sholat ya, bukan seperti itu maksud dan tujuan kita di sini. Nah, itu supaya semua keilmuan itu kita tahu, begitu maksudnya di sini. Ar-Rauf ya, maha pengasih, banyak kerahmatan dan kasih sayangnya Allah ya Mbak. Banyak kerahmatan, rahmatnya itu selalu diberikan, selalu dilimpahkan kepada kita semua ya. Selalu mengasihi kita, selalu diberi jalan, baik maupun buruk diberi jalan oleh Allah. Tapi ingat, semua itu ada ganjarannya. Nah itu mana yang perbuatan baik kita akan dihitung baik. Mana yang jahat ya dihitungannya dalam kejahatan. Nah seperti itu. Malikul Malik ya. Malikul Malik ya. Maha yang menguasai kerajaan. Nah Allah yang bertahta di dalam kerajaan. Maka segala perkara yang berlaku di alam semesta, langit, bumi dan sekitarnya, serta apa yang ada di balik alam semesta adalah tunduk di bawah kekuasaannya. Nah itu, segala-galanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita disuruh bersujud sebenarnya kepada Allah. Disuruh merendahkan diri kepada Allah. Jangan kita angkuh kedeguk kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan kita angkuh sombong tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita harus merasa rendah diri sebenarnya, merasa tiada berdaya yang ada pada jasad kita ini, kecuali semua itu adalah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya karena barang siapa yang menjalankan sifat sombong, angkuh, riya dan takabur, maka sesungguhnya mereka itu akan dilaknat, akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun 70 tahun kita pernah ibadah akan dihapuskan ibarat debu ditiup angin ya, pus satu kali langsung hilang. Kita tidak pernah ibadah selama itu ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang ngutang dan ngutang kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hari-hari kita sombong, setiap hari kita sombong, angkuh, riya dan takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rendahkanlah dirimu dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Zul Jalali wal Ikram ya. Maha memiliki kebesaran dan kemuliaan ya, maha memiliki kebesaran dan kemuliaan, juga zat yang mempunyai keutamaan dan kesempurnaan, memberi karunia
dan kenikmatan yang melimpah ruah. Nah itu saking murahnya Allah ya. Segala sesuatu itu dilimpahkan ya. Segala sesuatu itu diutamakan oleh Allah. Nah, kebutuhan-kebutuhan kita, keperluan kita dan lain sebagainya. Sehingga diturunkanlah hujan untuk menumbuhkan segala macam biji-bijian. Nah, itu semua itu ya merupakan pemberian dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada istri dan anak kita ya. Itu merupakan karunia Allah juga, maka kita harus bertanggung jawab, tapi dalam artinya sesuai dengan kemampuan kita. Nah, apakah kita bagaimana keadaan, apakah dalam keadaan kita ini susah atau senang, punya uang atau tidak. Nah, ini jadi masalahnya. Jangan sampai ada uang malah dipelit-pelitkan, jangan sampai seperti itu. Nah, itu maka ikutilah murahnya Allah, kasihnya Allah, begitu. Al-Muqsit ya, maha mengadili, yakni memberi kemenangan pada orang-orang yang teraniaya. Nah, maka kita harus bantu mereka ya. Kita hentikan mereka dalam artinya dari tindakan orang-orang yang menganiaya dengan keadilannya. Maka kita harus berani sebenarnya membela kebenaran ya. Nah, itu berani membela kebenaran dalam artinya orang-orang yang dianiaya, orang dicekik, orang yang pokoknya orang disusahkan, dalam artinya kita harus bantu sebenarnya. Kita harus saling tolong menolong, bantu membantu sebenarnya. Al-Jami, maha mengumpulkan, yakni mengumpulkan berbagai hakikat. Hakikat itu kebenaran ya, yang telah bercerai-berai, dan juga mengumpulkan seluruh umat manusia pada hari pembalasan. Nah itu, kita sudah bercerai-berai, berpisah, dalam artinya ada yang meninggalnya di laut, ada meninggalnya di mana, di kuburan, dia pokoknya di mana-mana bercerai-berai, dalam artinya semua itu akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan padang mahsyar? Mahsyar itu adalah perkumpulan jisim yang ada pada diri kita ini, sebenarnya yang disebut dengan mahsyar ya. Nah, maka kita akan kumpul, dalam artinya kembali hanya kepada Allah saja. Kumpul kita semua kembali kepada Allah. Nah itu, maka dikatakan dari Allah untuk Allah dan dengan Allah. Nah, kita sudah bercerai-berai ya semua. Roh, nyawa, hati, jasad sudah bercerai-berai karena kita tidak pernah mau menyatukan, tidak pernah mau mengumpulkan, menjadikan satu di dalam diri Allah. Nah, itu yang disebut dengan bercerai-berai sebenarnya. Al-Ghani ya, maha kaya, maka dia tidak membutuhkan apapun ya, dia tidak membutuhkan apapun sebenarnya, tetapi sebaliknya semua makhluk selalu membutuhkannya. Nah itu, Allah tidak membutuhkan disembah, tidak butuh disembah Allah itu ya, tetapi kita yang perlu menyembah, perlu serah kepada Allah, perlu sujud kepada Allah sebenarnya, perlu rendah kepada Allah sebenarnya, jangan angkuh dan kedeguk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu sebenarnya yang dimaksudkan ya. Maka kita itu harus merendahkan diri kepada Allah. Allah tidak butuh disembah, Allah tidak butuh jasad bangkai yang hancur, yang kasar, nggak karuan itu. Yang dibutuhkan adalah hidupnya akan kembali kepada hidup itu kembali, yaitu dari Allah. Itu mana yang dari Allah, maka ia akan kembali kepada Allah maksudnya sebenarnya. Al-Mughni, maha pemberi kekayaan ya, yakni memberikan kelebihan yang berupa kekayaan yang berlimpah-limpah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Nah itu, kita itu setelah kita diberi kelebihan, diberi kekayaan ya, harta benda yang berlebihan ya, jangan kita tamak untuk kita sendiri, tidak pernah mau membagikan kepada orang yang kekurangan, yang kesulitan, orang yang kesusahan, anak yatim piatu dan lain sebagainya. Terutama kepada pondok-pondok ya, di mana tempat
banyak anak-anak terlantar dipelihara, tapi kebanyakan ya, jangan sampai ustaz-ustaz kita ini di mana-mana pun di pondok-pondok, dalam artinya setelah ada donatur malah salah menggunakan arah-arah rezeki yang telah diberikan. Jangan sampai seperti itu. Gunakanlah dengan baik, dalam artinya anak-anak asuh kita, dalam artinya jangan sampai sengsara, sampai tidak makan dan merana, dalam artinya tidak ada lauk pauknya dan lain sebagainya, hanya sekedar untuk mengurus diri sendiri saja. Maka ini sebagai himbauan saya kepada para ustaz-ustaz ya, yang di pondok-pondok, jangan sampai nanti setelah ada donatur dari mana-mana itu dipergunakan sendiri saja. Jangan sampai seperti itu. Malah anak asuhnya malah dipaksa untuk membayar mahal ya. Sekolahnya akhirnya tidak mampu membayar, sehingga mereka juga tidak belajar atau tidak menuntut keilmuan. Nah, jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu. Ini himbauan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya kepada kita semua. Karena ingat, hak-haknya mereka harus mereka dapatkan. Jangan kita mencari kesenangan di atas kesusahannya orang lain, begitu. Al-Mani, maha membela atau maha menolak, yaitu membela hamba-hambanya yang soleh dan menolak sebab-sebab ya, menolak sebab-sebab yang menyebabkan kerusakan. Maka kita harus cegah kemungkaran sebenarnya ya. Kita harus cegah kemungkaran ya. Kalau kita temukan ya, dalam artinya orang yang sudah terlanjur, kadang-kadang ya namanya orang ya, namanya manusia ya, selalu hilaf, tapi itulah merupakan kelemahan kita ya. Maka kita harus paham ilmu mana yang merupakan dosa dan kesalahan yang terbesar, seperti berzina, memfitnah dan membunuh jangan dijalankan. Tapi perzinahan ini susah untuk dihindari ya. Karena perzinahan ini dia rasakan nikmat, akhirnya terjadi di mana-mana, sehingga kita di mana-mana temukan ada yang hamil sendiri. Nah, ya kalau mau bertanggung jawab, kalau tidak mau bertanggung jawab, nah ini jadi masalah besar, maka menjadilah aib. Makanya kita ini harus berhati-hati ya, laki dan perempuan ya, jangan terlalu cepat untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada seseorang itu. Dalam artinya jangan ikuti hawa nafsu. Kalau kita ikut hawa nafsu, maka kita masih dikendalikan oleh setan. Setelah kita dikendalikan oleh setan, iblis, terlaknat, dajjal dunia, maka kita menjadilah orang-orang yang tidak benar. Maka kita dihitung sebagai orang-orang yang selalu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu. Itu yang dimaksud al-mani ya. Maha membela atau maha menolak, yaitu membela hamba-hambanya yang soleh dan menolak sebab musabab yang menyebabkan kerusakan. Nah itu, maka ya wali-walinya Allah itu jangan kita sepelekan ya. Jangan berkhianat, jangan dengki kepada wali-walinya Allah, kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Kalau kita berkhianat kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, orang yang selalu beriman kepada Allah, orang yang selalu menyebut dan mengingat kepada Allah, tidak pernah ada lupa dan luputnya kepada Allah siang dan malam, sehingga orang-orang yang terdekatnya Allah. Nah itu, sehingga kalau kita membenci dia, dalam artinya sama saja kita melawan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah lah yang membelanya, sehingga kita akan kualat dan lain sebagainya. Maka jangan kita dalam artinya berkhianat kepada wali-walinya Allah. Nah itu, wakil-wakilnya Allah. Nah itu Ad-Dar ya, maha pemberi bahaya. Nah Allah yang memberi malapetaka juga. Maka suatu desa tidak akan ditimpa oleh bala bencana, kecuali di dalam desa itu masih banyak yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah tidak banyak yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam desa itu, maka desa itu akan ditimpa oleh wabah penyakit, akan ditimpa oleh tsunami, akan ditimpa oleh macam-macam. Itu caranya Allah menguji kepada kita ya.
yakni dengan menurunkan siksa-siksanya kepada musuh-musuhnya. Nah itu karena kita dianggap musuh-musuhnya Allah, karena kita sudah berkhianat kepada Allah, karena kita itu sudah jauh kepada Allah, tidak mau mendekat kepada Allah, tidak mau merapat kepada Allah, tidak mau marifat kepada Allah, tidak mau mengenal kepada Allah, sehingga kita sudah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari untuk kita bisa menyelamatkan alam ini, untuk kita menyelamatkan umat yang terpuruk ini, dalam artinya mari kita sama-sama mengenal jati diri kita melalui keilmuan ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, seluruh umat tanpa kecuali, dari tingkat syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Berikut musyahadah, mukasabah, dan mahabbah sebagai kelengkapan daripada ilmu ini. Mari kita sama-sama menjalankan semua sebenarnya. Karena semua itu tidak akan pernah bisa terpisah-pisahkan ya. Kalau kita memisahkan satu dengan yang lainnya ya, sama saja kita memisahkan roh, nyawa, hati, dan jasad kita. Karena syariat itu adalah perjalanan jasad ya, tarekat itu adalah perjalanan hati, hakikat itu adalah perjalanan nyawa, dan makrifat itu adalah perjalanan roh. Maka marilah kita sama-sama menggabungkan menjadi satu, yaitu iman, Islam, tauhid, dan makrifat. Kita harus jalankan semua. Insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua ya, tanpa kecuali sampai anak-anak cucu saya selanjutnya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi ilmu-ilmu yang berkah kepada kita semua ya, insya Allah ya. An-Nafi ya, maha pemberi kemanfaatan ya, maha pemberi kemanfaatan. Nah, supaya menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat ya, maka marilah kita sama-sama menggunakan ilmu ini dan mempelajari ilmu ini, paham maksud dan tujuannya. Jangan sampai kita salah paham. Kalau salah paham dalam artinya ya itulah namanya kita belum mengenal, belum terbuka hijab kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikuti dulu, pelajari dulu, dan renungi dulu. Kalau memang sudah paham dengan keilmuan ini, mengerti dengan keilmuan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Begitu share-nya juga supaya dikenal ya, insya Allah keilmuan ini kepada seluruh alam ya, supaya menjadi ilmu ini ilmu yang berkah, ilmu rahmatan lil alamin ya. Amin. Mudah-mudahan menjadi seperti itu ya. An-Nafi maha pemberi kemanfaatan, supaya ilmu ini semoga menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semua untuk selama-lamanya ya, seumur dunia dalam artinya kalau bisa ya. Yakni meratalah kebaikan dikaruniakannya, karena semua itu ya tidak mungkin bisa ada keilmuan ini muncul di YouTube ini kalau bukan atas kehendak Allah ya, kalau bukan karena Allah, kalau bukan kehendak Allah, kalau bukan ada hidupnya Allah yang ada pada diri saya ini, tidak akan mungkin bisa keluar ilmu ini. Insya Allah dengan izinnya Allah, semua itu saya adakan demi umat ya, saya adakan demi umat. Karena semua itu tidak akan bisa terjadi kalau bukan karena Allah. Kalau bukan kehendak Allah, segala sesuatunya tetap kembali kepada Allah. Dari Allah, untuk Allah, dan dengan Allah sebenarnya ya. Tidak ada kemampuan, tidak ada daya dan upaya yang ada pada diri zahirnya saya ini, kecuali atas batiniah Allah, atas kehendak Allah, atas kehendak batin. Kalau bukan kehendak batin, tidak akan terjadi segala sesuatu itu. Contohnya seperti ini, saya tidak akan mampu untuk berkata-kata, saya tidak akan mampu untuk berkalam-kalam ya, saya tidak akan mampu untuk menunjukkan kalau bukan karena kehendaknya Allah, kalau bukan karena Allah ya. Semua itu tetap kembali kepada Allah, yaitu dari Allah, untuk Allah, dan dengan Allah. Itulah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan sekedar hanya di ucapan saja, kita terapkan di dalam pemikiran kita terapkan dalam tingkah laku dan perbuatan sehari-hari kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka jika kita tidak mampu dan tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini, dalam artinya bertanyalah kepada diri kita sendiri dan jawablah diri kita sendiri. Itulah
sebagai kunci ilmu, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Artinya datangnya dari Allah semua itu dan kembalinya kepada Allah semua itu, dan semua itu disertai Allah. Kalau bukan disertai Allah tidak akan bisa terjadi segala sesuatu itu. Kun payakun terjadi, maka terjadilah sesuatu itu. Dan ilmu Allah itu ya tidak tentu tempatnya ya. Tidak tentu tempatnya menaruh ilmu Allah, karena Allah berkata demikian. Di mana aku redho, di situ aku menaruh ilmuku, kata Allah. Berarti ini sudah merupakan redhonya Allah kepada kita semua ya. Sehingga keluar kalamnya Allah dari lisan saya. Sehingga keluarlah keilmuan ini melalui jasad zahirnya saya. Sehingga menjadi nyata dan bisa kita dengar oleh semua umat. Dalam artinya insya Allah mudah-mudahan ilmu ini tersebar luas ya. Mudah-mudahan ilmu ini tersebar luas, dan kalau masih belum mampu menghadapi di ilmu Makrifat Rahmat Lombok, insya Allah di sini di channel Raniawan Lombok Primitif ini, mungkin di sini yang mampu kita serap, dalam artinya disinilah tempat kita belajar. Kalau memang mau yang lebih mendalam, carilah di ilmu Makrifat Rahmat Lombok, begitu saja ya. An-Nafi maha pemberi kemanfaatan ya, yakni meratakan kebaikan yang dikaruniakan. Nah, semua itu kita harus harus meratakan ya, harus meratakan semua yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya mengajarkan atau memperdengarkan keilmuan ini supaya merata kepada seluruh umat. Maksudnya An-Nur maha percaya ya. Kita harus yakin dengan keilmuan, kita harus yakin dengan Allah, kita harus yakin kepada malaikat, kita harus yakin kepada para nabi, dan kita harus yakin kepada kitab-kitabnya Allah. Karena semua kitab itu masih disindir, maka disinilah tempatnya kita memperjelas Alkitab itu, yakni menonjolkan zatnya sendiri. Allah yang menunjukkan diri, sebenarnya bukan kita yang mampu dan bisa untuk menunjukkan suatu keilmuan, kecuali Allah yang menunjukkan kepada dirinya sendiri. Karena semua yang ada pada diri manusia adalah dirinya Allah. Yang ada pada diri kita tanpa kecuali orang manapun, tidak memandang suku, ras, bangsa, dan lain sebagainya, pangkat dan derajat, semua itu adalah hidupnya Allah yang ada pada diri kita semua. Maka nikmatilah hidup itu adalah hidupnya Allah. Rasakanlah rasa itu adalah rasanya Allah. Cinta itu adalah cintanya Allah, mahabbahnya Allah yang ada pada diri kita. Sehingga kita mampu dan bisa menghabbahkan diri kepada istri dan anak kita. Yaitu tidak lain adalah tetap kembali kepada cintanya Allah. Allah cinta diri jadinya. Yakni menonjolkan zatnya ya sendiri dan menampakkan untuk selainnya dengan menunjukkan tanda-tandanya. Itulah cara-caranya Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, sehingga melalui pengkajian ini ya kita bisa memahami keilmuan supaya merata ya, supaya benar-benar kita memahami, dalam artinya semua keilmuan dengan ilmu makrifat, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat dan mengenal namanya. Nah, inilah nama-nama Allah di dalam Asmaul Husna. Al-Hadi ya, maha pemberi petunjuk. Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa? Kepada dirinya, bukan kepada yang zahir. Yang zahir ini tidak mampu dan tidak bisa apa-apalah khalawala yang ada pada yang zahir. Karena hidupnya Allah yang ada pada diri manusia, maka terjadilah Allah memberi petunjuk kepada dirinya sendiri. Karena diri zahir ini supaya bisa memahami juga. Karena diri zahir dan batin menjadi satu di dalam diri Allah sebenarnya. Maka itu yang disebut Al-Madi, maha pemberi petunjuk, yaitu memberikan jalan yang benar kepada segala sesuatu agar langsung adanya dan terjaga kehidupan. Kalau kita sudah memahami suatu keilmuan, sehingga terjagalah kehidupan ini ya, tidak menjadi orang-orang atau manusia-manusia yang brutal, manusia-manusia yang amburadul, menjadilah manusia-manusia yang berdosa, menjadilah manusia-manusia yang tidak paham diri, menjadilah manusia-manusia yang tidak kenal diri.
Nah, supaya kita paham diri, kenal diri, marilah kita sama-sama memperdalam, menelaah suatu keilmuan ini ya, supaya menjadi ilmu-ilmu yang berkah kepada kita semua ya. Al-Badi, Maha Pencipta yang baru ya. Nah, Maha Pencipta yang baru. Maka Allah yang selalu mengadakan bayi yang baru lahir ya, sehingga menjadi baru dan tergantikan, dalam artinya berkelanjutan. Seperti tumbuh-tumbuhan juga seperti itu, dari biji-bijian tumbuh menjadi besar, menjadi tua, lapuk dan lain sebagainya, dan menjadi tumbuh kembali. Maka biji menjadi biji, tumbuh menjadi tumbuh. Nah, itu dari sama juga seperti itu. Yang tua hilang, yang muda berganti, silih berganti, sehingga tetap semakin banyak. Itulah yang memenuhi alam jagat semesta. Tidak lain yang memenuhi alam itu adalah nyawa atau hawa. Itulah wanita, itulah perempuan. Fakta nyatanya pada zahir. Pada fakta nyata zahirnya itu adalah istri kita. Sebenarnya pada nyata zahirnya yang disebut dengan sifat, yang disebut dengan hawa, yang disebut dengan nyawa, yaitu napas kita ini. Sebenarnya napas kehidupan, maka sempurnalah hidupnya manusia di dunia. Begitu. Kalau tidak ada perempuan, tidak sempurna, tidak sah rasanya hidup di dunia ini. Itulah kesempurnaannya nyawa, kesempurnaannya sifat pada diri wanita atau pada diri perempuan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Maka sayangilah istrimu dan sayangilah betul-betul anakmu, dan sayangilah segala macam makhluk-makhluk Allah yang ada pada alam ini. Karena Allah sangat menyukai orang yang saling sayang menyayangi, bukan orang yang saling benci membenci. Jika kita saling membenci, saling bertengkar, saling gotok-gotokan dalam artinya, maka Allah membenci kita juga. Allah murka kepada kita, maka janganlah kita menjadi orang-orang yang pembenci, pemarah dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Contoh dan menyamai sebelum keluar ciptanya ya. Al-Badi ya, Maha Pencipta yang baru, sehingga tidak ada contoh dan yang menyamai sebelum keluar ciptaannya. Karena kekuasaan Allah itu tidak ada yang bisa menyontohi, tidak ada yang bisa menyamai ya kebesaran Allah dan keluhuran Allah, kemahaperkasaan Allah, kemurahan Allah, Maha Rahman dan Rahimnya Allah itu, semua itu tidak ada yang bisa menandingi, tidak ada yang bisa menyamai, sehingga Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Al-Baqi, Maha Kekal ya, yakni kekal hidupnya untuk selama-lamanya. Allah Maha Kekal ya. Allah kekal hidupnya itu. Hidup itu adalah hidupnya Allah. Al-Warid ya, Maha Pewaris, yakni kekal setelah musnahnya seluruh makhluk. Sekalipun makhluk ini sudah musnah, binasa, hancur lebur dunia ini, umpama Allah selalu kekal abadi. Dalam artinya, mana yang hidupnya Allah tetap kembali kepada hidup, maka hidup itu yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Ini yang perlu kita perhatikan, yaitu hidupnya Allah. Maka marilah kita menyatukan jiwa dan raga kita, luar dan dalam kita, zahir dan batin kita dengan hidup itu. Karena hidup itu adalah suatu berlian yang tidak ternilai harganya. Maka itulah kita akan kembali kepada hidup. Biarkanlah hidup yang mengatur segala-galanya. Nah itu. Ar-Rasyid, Maha Cendekiawan, yakni memberi penerangan ya dan tuntunan pada seluruh hambanya. Nah, maka Allah lah yang menuntun kita seperti ini ya. Kita buka pengkajian ini, pengkajian jati diri kita ini, pengenalan kita kepada Allah ini, dan kemarifatan kepada Allah ini. Allah lah yang menuntun kita. Allah lah yang membimbing kita. Allah lah atas segala-galanya. Dan seluruh peraturannya selalu berjalan dengan kebijaksanaan dan kecendekiawanannya.
kecerdasan, semua itu adalah kecerdasannya Allah, miliknya Allah, dan semua itu adalah tetap kembali kepada Allah. Maka dari Allah, untuk Allah, dan dengan Allah. Tiada milik yang ada pada diri saya kecuali hanya illallah. Tiada milik yang ada pada diri kita semua tanpa kecuali. Semua itu adalah tetap kembali kepada Allah. Maka dari Allah, untuk Allah, dan dengan Allah. As-sabur, ya, maha penyabar. Kita harus bersabar karena Allah maha penyabar, maka kita harus sedikit tidaknya kita harus menggunakan sifat-sifatnya Allah. Dari sifat sabarnya Allah kita harus pakai. Jika kita tidak pernah menggunakan sifat sabar ini, ya, maka kita akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang sabar itu adalah kekasih Allah, ya. Maka sebagaimanapun dekatnya kita kepada Allah, taatnya kita kepada Allah, semakin kita tunjukkan kedekatan kita kepada Allah, semakin kita tunjukkan ketakwaan kita kepada Allah, Allah semakin menguji kita sampai di mana kesabaran kita. Kalau kita tetap mampu dan bisa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita diberi kesusahan, diberi kesulitan, diberi cobaan, halangan dan rintangan, sekalipun kita dihujah di dalam komen di dalam konten ini, kita harus banyak-banyak bersabar. Sesungguhnya sabar itu tidak mampu kita jalankan, tapi insya Allah itu semua merupakan ujian dari Allah kepada kita semua, kepada hambanya, supaya kita benar-benar paham diri, benar-benar kita tahu diri, benar-benar kita kenal diri. Maka kembalikanlah semua itu kepada Allah, yaitu dari Allah, untuk Allah, dan dengan Allah. Maka kita harus banyak-banyak bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu untuk bersabar kepada Allah kecuali Allah yang menunjukkan sabarnya kepada dirinya sendiri, yang tidak tergesa-gesa memberikan siksaan dan tidak pula cepat-cepat melaksanakan sesuatu sebelum waktunya. Nah, semua itu Allah tidak akan gegabah, dalam artinya untuk mengambil keputusan-keputusan. Ya, dalam artinya pada waktu Allah memberikan ujian seperti virus corona, seperti tsunami, banjir bandang, dan lain sebagainya, semua itu Allah tidak akan gegabah untuk memberikan sesuatu itu. Allah telah menguji kita supaya kita benar-benar ingat kepada Allah, supaya benar-benar kita bisa kembali kepada Allah, supaya benar-benar kita tekun kepada Allah, supaya benar-benar kita mengenal kepada jati diri kita, supaya kita benar-benar makrifat kepada Allah, mengenal kepada Allah, dekat kepada Allah. Wallahu a'lamu bisyawab. Allah lah penentu segala sesuatu, kembali kepada pemiliknya. Kalau kita tidak kembali kepada pemilik kita, ya, kalau kita tidak kembali kepada pemilik kita, kembali kepada Allah dalam artinya, maka itulah merupakan kesalahan-kesalahan kita yang terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dari Allah, untuk Allah, dan dengan Allah. Kalau tidak beserta dengan Allah, kalau tidak bareng dengan Allah, maka tidak akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Seperti contoh, kita memberi pengkajian ini, semua itu dari Allah. Saya bisa berkalam-kalam, semua itu dari Allah. Saya bisa memberikan pemahaman, semua itu dari Allah. Saya bisa memberi segala sesuatu, semua itu tidak lain adalah datangnya dari Allah. Maka peganglah kunci ilmu ini, yaitu dari Allah, untuk Allah, dan dengan Allah. Ini sebagai kunci daripada keilmuan, supaya kita mampu untuk menjawab diri kita sendiri. Mana yang tersulit dalam artinya karena kita jauh, ya, dalam artinya nanti kita insya Allah dan izin Allah kita bisa menjawab diri kita sendiri. Nah, jika ada kekurangan, kesalahan, kekeliruan, ya, maka saya akan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tidak ada daya dan upaya yang ada dari saya, melainkan semua itu adalah atas kehendaknya. Maka kembalilah dari Allah, untuk Allah, dan dengan Allah. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akan mohon maaf yang sebesar-besarnya, 1000 maaf, ya, jika ada kekeliruan karena sudah sore, dalam artinya saya ini pembuatan 4 jam satu kali, ya, memaksakan diri karena waktu tidak ada, ya. Akhirnya
Insya Allah dengan izin Allah kita telah terselesaikan. Jika ada kehilapan dan pemikiran saya yang kurang jernih atau bagaimana, mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang kurang pas, insya Allah sesuaikan dengan urutan kata-kata ya. Nah, sesuaikan urutan kata-kata dan benarkan. Mana yang benarnya diambil, yang salahnya dibuang saja. Kalau memang tidak dalam artinya, kalau tidak masuk di pemikiran kita ya. Dan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.